Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai semuanya. Selamat datang kembali di channel The Family Zifara. Nah, kali ini alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku di rumah sederhana ini ya teman-teman. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, ini tuh kegiatan di siang hari ya teman-teman, sekitar jam 10 siang gitu. Ini aku lagi mau masak. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini aku lagi masak labu siam. Nah, aku tuh lebih suka labu siam itu kalau ditumis gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian kira-kira lebih suka di sayur santan atau mungkin di sayur tumis nih? Oh ya, kalau di santan biasanya labu siam itu kalian campurnya sama apa nih? Sama tahu atau sama apa nih teman-teman? Kalau aku itu jarang banget ya di santan gitu. Gak tahu kenapa, lebih suka aja ditumis ya teman-teman. Tapi kalau untuk bikin rawon itu enak banget sih ya kalau ditambahkan si labu siam gitu. Nah, untuk bumbunya ini cukup aku potong-potong aja ya teman-teman. Selain biar rasanya itu lebih enak, ini tuh juga bisa mempercepat waktu gitu ya. Biasalah teman-teman, kalau kita punya banyak kegiatan itu pasti sukanya itu yang lebih cepet gitu ya. Oh ya, di sini aku mau berbagi tips nih buat teman-teman, cara menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Semoga tips aku ini bisa memberikan manfaat ya untuk aku sendiri dan juga untuk teman-teman yang udah mau nonton video aku. Nah, untuk tips yang pertama adalah bangun pagi. Sebenarnya bangun pagi itu agak susah ya teman-teman. Kalian bisa bangun pagi waktu sholat subuh atau mungkin sebelum sholat subuh di jam sepertiga malam ya, yaitu jam 3 malam. Di situ setelah kita sholat subuh itu masih ada waktu ya untuk mempersiapkan keperluan anak-anak, keperluan suami, atau kebutuhan mereka ya teman-teman. Kita bisa nyiapin sarapan pagi lebih awal, sehingga nggak terlalu terburu-buru gitu ya. Mungkin untuk bikin sarapan pagi, bikin pegal untuk anak-anak atau suami. Yang kedua adalah makan makanan yang sehat. Selain mengurus keperluan rumah tangga, kita juga harus menyiapkan makanan yang sehat ya teman-teman. Makan makanan yang sehat dan pola makan yang sehat itu menjadi hal yang paling utama ya teman-teman. Kita juga harus menjaga kesehatan mereka, tapi kita sendiri juga harus sehat ya. Takutnya nanti kalau kita sakit, kasihan yang lainnya pasti kewalahan ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau kita pas lagi sakit gitu, pasti pekerjaan itu banyak banget yang menumpuk ya teman-teman. Alhasil walaupun badan kita lagi kurang fit, biasanya tetap kita paksakan untuk melakukan kegiatan. Lanjut, yang ketiga adalah kita harus melakukan olahraga. Nah, di sela-sela kesibukan mengurus anak, suami, kita juga harus menyempatkan diri untuk melakukan olahraga ya teman-teman. Selain biar badan kita itu sehat, kuat, olahraga itu juga bisa mengurangi stres ya. Nah, ini tuh menjadi salah satu cara agar aku bisa meluapkan emosi juga ya teman-teman. Biasanya aku itu kalau pas emosi yang paling sering aku lakukan adalah aku biasanya olahraga ya. Ya walaupun olahraganya itu tetap di rumah aja, biasanya aku olahraganya itu di kamar ya teman-teman. Nah, di kamar itu aku masih punya space ruangan yang
lumayan kecil sih sebenarnya, tapi kalau cuman olahraga biasa yang nggak perlu harus ruangan yang lebar gitu, itu masih bisa ya teman-teman, seperti push up atau mungkin ya pokoknya setidaknya badan kita itu bergerak, bisa mengeluarkan keringat. Nah itu menurut aku itu sama aja mengeluarkan emosi juga ya teman-teman. Yang keempat adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri, atau bisa memanjakan diri sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa merasa lebih dihargai dan dicintai di dalam keluarga. Biasanya me time ya me time itu dilakukan ya seperti kita lagi ngobrol sama satu keluarga, lagi ngumpul-ngumpul di depan TV sambil minum teh mungkin, kopi atau susu, atau sambil nyemil-nyemil juga di depan teras gitu ya teman-teman. Ya pokoknya luangkan waktu agar kita itu pikirannya nggak melulu tentang kegiatan rumah tangga gitu ya teman-teman. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres juga ya teman-teman. Nah kalau aku me time-nya itu biasanya aku itu nonton gitu ya teman-teman, nonton drama Korea atau mungkin apalah ya, yang penting nonton gitu sambil menikmati secangkir susu dingin. Kalau aku me time-nya seperti itu ya teman-teman. Nah itu harus dilakukan juga ya teman-teman, agar kita nggak terlalu stres memikirkan kegiatan rumah tangga yang sebenarnya itu tuh cuman berulang-ulang gitu ya. Sedangkan aku itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu, walaupun itu memang kegiatan kita, itu pasti kita juga merasa bosen juga ya teman-teman. Nah mungkin untuk memanjakan diri juga, kalian juga bisa melakukan mungkin perawatan juga di salon, atau mungkin berlibur ke pantai. Ya pokoknya intinya jangan lupa untuk memanjakan diri dan membuat diri kita itu lebih bahagia ya teman-teman. Nah selanjutnya kita harus menerima dengan kondisi rumah yang selalu berantakan. Apalagi kalau kita punya balita ya teman-teman, yang masih suka-sukanya itu mainan mainan yang udah diberesin tapi diberantakin lagi. Namanya juga anak-anak. Jadi kita harus mengerti, mungkin bisa kita siasati dengan memberikan ruangan sendiri ya untuk anak kita bermain di situ. Jadi selain bisa kita pantau, itu tidak memberatkan kita untuk membereskan gitu ya teman-teman. Kalau kita punya ruangan kecil gitu kan enak ya ngebersihinnya cuma di ruangan itu gitu. Karena kalau kita terlalu ambil pusing dengan rumah yang berantakan, itu bisa membebani kita sendiri ya teman-teman. Selain kita nanti pasti emosi, yang kedua juga bisa bikin kayak ngapa-ngapain aja gitu, kayak gampang marah, lalu gampang capek dan lesu juga ya teman-teman. Nah aku itu sering banget ngerasain yang namanya capek dan lesu itu. Tiba-tiba pikiran aku itu kayak negatif terus, alhasil semua yang dilakukan orang di sekeliling aku itu menurut aku itu semua negatif ya teman-teman. Nah itu bisa bikin badan capek, gampang stres, gampang marah, bikin nangis dan sedih juga, kayak pengen meluapkan emosi tapi nggak bisa ya teman-teman. Aku juga udah pernah ya ngalamin itu. Ya mungkin walaupun aku belum punya balita, tapi aku juga punya keponakan. Ada beberapa teman aku juga yang ngerasain hal seperti itu. Sampai lupa ya teman-teman, saking asiknya aku ngobrol sama kalian, tidak tahu kalau ini tuh udah selesai ngapa-ngapainnya ya teman-teman, udah selesai masak, udah selesai ngelipat pakaian juga. Nah ini tuh aku langsung kembali ke kamar tidur untuk membersihkan atau merapikan dan membereskan semua yang ada di sini ya, termasuk selimut dan juga bantal ya. Karena tadi itu aku pakai untuk tidur siang. Jadi kalau siang itu aku harus tidur ya teman-teman, harus istirahat walaupun itu cuman setengah jam atau 1 jam. Tapi kalau pas waktu hujan itu biasanya lebih panjang durasinya ya kalau untuk waktu tidurnya. Karena selain kegiatannya udah selesai semuanya, juga mau ngapain juga soalnya hujan gitu.
Nah, tidak lupa setelah selesai membereskan ini aku tebah-tebah lagi ya, biar tidak ada semut yang bikin gatal gitu ya teman-teman. Oh iya, gimana nih kabar kalian? Sampai lupa ya belum sapa-sapa teman-teman. Semoga kabar kalian selalu sehat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Saya ucapkan selamat menjalankan kegiatannya hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia ya teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.